Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Aswi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan juga tentunya dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala selalu, amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Al-Aswi, kali ini mungkin kita akan berbeda ya, dimana biasanya kita silaturahmi Doa TV dan juga ngebolang ya. Namun kali ini kita akan mencoba mereaction salah satu video dari ulama besar kita, yaitu Ustadz Abdul Somad, di mana beliau memperlihatkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau sedang ceramah di pesantren Gontor. Sebenarnya video ini sudah lama sahabat ya, namun tidak ada salahnya kalau kita mengambil pelajarannya beliau yang sangat menurut Abis di sini adalah harus kita toladani begitu ya. Dimana beliau sedang ceramah di pesantren Gontor dan beliau saat itu diberikan air minum oleh pimpinan pesantren Gontor itu, dan beliau masya Allah tabarakallah, akhlaknya beliau dipakai dan masya Allah ini pelajaran bagi kita semua. Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk mereaction videonya Ustadz Abdul Somad. Oke, kita langsung ke videonya. Andailah Abdul Somad waktu itu berkalau-kalau 26 tahun yang lalu ada jalan diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa belajar, tentu mungkin prestasinya lebih besar, lebih banyak. Hari ini yang bisa menikmati ceramahnya hanya orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Coba kalau dia tamat Gontor waktu itu, mungkin ceramahnya hari ini sudah pakai bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, Honorable Mr. Chairman, in this opportunity let's thanks to good Allah. Tapi apa mau dikata, cuman hafalan itu aja itu pun sudah hilang. Oleh sebab itu adik-adikku yang hari ini belajar bahasa luar biasa, masanya wajib menggenduakan hanya sebagai dua bahasa. Ustaz Somad, katanya anak saya itu kalau sekolah di Gontor bahasa Arab bahasa Inggrisnya mantap, bagus. Tapi kenapa kemarin pas saya pulang, pas ditanya gimana kabarmu, apik kabeh mak. Ternyata bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawanya bonus. Masya Allah tabarakallah. Ta'allamtuha wa hadaqatuha nisfa syahrin. Ta'allamtuha, aku pelajari bahasa Yahudi itu, Hebrew language. Wa hadaqatuha wa ta'ammaqtuha wa tabahartuha nisfa syahrin, setengah bulan. Ungkapan Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu an ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Yahudi menggunakan bahasa mereka, mengejek, mengolok. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Kenapa tidak boleh menggunakan kata ra'ina? Karena Yahudi memplesetkan ra'ina, ra'una. Orang Islam berkata assalamu alaika ya Rasulullah, mereka memplesetkan assamu alaika, bukan assalamu alaika. Maka bahasa man arafa lughata qaumin amina makrahum. Dan hari itu Sayyidina Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar. Berapa lama? Nisfa syahrin. Maka alumni-alumni Darussalam Gontor kita lihat menjadi diplomat, bangga ketika ada salah satu menjadi duta besar Republik Indonesia KBRI Kairo, alumni murid Kiai Muhammad Fakhir. Masya Allah, Fakhir, Abdurrahman Fakhir, bangga kita, anak pesantren luar biasa. Artinya apa? Bahasa ini luar biasa. Al-lughah tajul ma'had, language crown. Masya Allah, tertulis di triplek kampus. Masih diingat dulu, setiap dilihat. Masya Allah, teh manis belum masuk, sarapan belum ada, nasi belum makan. Pertama kali mudabir langsung bawa papan. Anak kelas 5, kamarnya di sudut pintu ada tempat tidur khusus. Subuh qulu jama'atan miftahun Hari ini terbayang itu semua, betapa proses itu adalah membuat kita menjadi kuat, membuat menjadi orang-orang yang tangguh. Andailah dulu saya, tapi apalah mau dikata, lau miftah abwabu kulli syayatin, kalau
hanyalah menjadi kunci pintu masuknya setan. Kalaulah dulu aku ke Gontor, kalaulah dulu tamat, kalaulah dulu kalau akhirnya tak dapat lagi kembali ke masa lalu. Maka yang saya sampaikan ini adalah kerisauan, kekesalan hati seorang Abdul Somad yang akan dilanjutkan oleh adik-adiknya. Mereka hebat bahasa Inggris, mereka akan ceramah internasional, mereka akan dihormati dan dimuliakan. Kalaulah dulu Abdul Somad anggota IKPM, mungkin tidak seberat ini buli-buli itu. Kenapa? Karena banyak alumni, banyak seluruh penjuru dunia, di seluruh luar negeri ada alumni-alumni akan membela. Tapi hari ini apa mau dikata, hanya sebatang kara. Ada juga beberapa yang membela, tapi tidaklah begitu kuat. Kalaulah dulu sempat dia belajar ke Darussalam ini, mungkin orang tidak akan berani mengejek. Kenapa? Pasti hebat tapak sucinya, pasti hebat silatnya. Tapi sekarang hanya pandai bersilat lidah saja. Tapi saya yakin dan percaya keterikatan emosional. Makanya saya amat sangat marah kalau ada saya mendengar anak yang sudah diantar ke Gontor oleh orang tua, sampai disampaikan ke kamar, diberikan makanan, dikenalkan ke guru, dititipkan, lari pulang. Makanya saya buatkan video khusus. Hai anak-anakku yang sudah diantarkan ke Gontor, aku dulu sangat ingin tapi tidak sampai. Kenapa kalian yang sudah sampai, sudah belajar, sudah mencicip, sudah sempat berguru, malah meninggalkan? Masya Allah. Rupanya video itu di-share di grup IKPM, viral juga akhirnya. Saya hanya sedang bercerita tentang keluh kesah seorang Abdul Somad menjemput. Ibarat pepatah orang Melayu, tak tahu kemana risau hati akan dialamatkan. Hari ini rasanya ditumpahkan semuanya, karena sampai di depan Ustaz Abdul Somad, di atas ini 2000, di bawah ada 2000, 4000 orang yang mendengar mereka sampaikan. Cuman bedanya ketika sampai di Ma'had Darussalam Gontor Ponorogo, saat Ustadz bicara semuanya tegak. Kami dulu waktu di pondok ada yang menunduk, bahkan ada yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Itu meninggal. Tapi Masya Allah, hari ini saya melihat mata yang tajam, sehat-sehat. Betapa anak pesantren gizinya jauh lebih baik daripada kami dulu. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ya kalau waktu habis, tolong dikasih tahu, karena bahan saya pun udah mulai habis nih. Nah, Masya Allah, disinilah ya kemuliaan, kehormatan. Masya Allah. Baik sahabat, nah disinilah detik-detik dimana posisinya Ustaz Abdul Somad diberikan air minum oleh guru besar di Gontor ini. Kita lihat videonya tentang akhlaknya beliau. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallah fikum. Oke, ini dikasihkan ya. Masya Allah. Beliau Bismillah. terus nggak enak juga ya beliau. Oke, ditutup dan diambil air. Oke. Oh, airnya dikebawahin sahabat, airnya dikebawahin. Lihat. Kita ulangi dikit lagi ya. Kita lihat airnya. Setelah diminum, diambil. Ustaz Abdul Somad ngambil air minum. Setelah diminum, diambil. Sebenarnya, Masya Allah sahabat. Inilah sahabat ini. Inilah sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Memang ini Ustaz Abdul Somad akan menjelaskan bagaimana tentang masalah akhlaknya minum ya, tentang sahabat. Kita lihat, semak lagi. Bani Abdul Somad ini bid'ah ini, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asma binti Abi Bakar menyimpan qirbah, kulit kambing tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul meninggal, qirbah itu disimpan oleh Asma binti Abi Bakar. Lalu kemudian kalau dia rindu kepada Nabi, dia tuangkan air, dia minum bekas mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nabi, ini bukan Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Mereka punya silsilah keilmuan sanad sampai ke kiai, dan beliau belajar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah.
Mereka minum air zam-zam, mereka tinggal di tempat tinggal Nabi, mereka salat di taman Raudhah, tempat salat Nabi, mereka mengambil ziarah ke makam Nabi, mereka ziarah ke makam Nabi. Abdul Somad ziarah ke Fir'aun. Mereka minum air zam-zam, Abdul Somad minum sungai Nil. Kebahagiaan yang luar biasa. Tapi bukan hanya sekedar tabaruk dengan air minumnya, bukan sekedar tabaruk mencium tangannya. Saya cium tangan kiai, tangan kiai menarik, saya mau cium tapak tangannya, kiai tidak kasih. Kenapa begitu tasyadud? Bagaimana Anas bin Malik bercerita, aku cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi dan lebih halus dari sehalus sutra yang paling mahal. Bagaimana mungkin Anas bin Malik bisa bercerita itu kalau dia tidak pernah mencium tapak tangan Nabi SAW? Jadi kalau ada orang melihat, apa nih Ustaz Abdul Somad, salamnya kok tasyadud begitu, saya ada dalilnya. Bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa, tapi jangan ejek saya. Nggak ada yang ngejek Pak Ustadz, mana tahu ada. Kan sekarang ini memang luar biasa ini. Oke, baik sahabat Al-Azmi, nah itulah daripada akhlaknya beliau, dan perlu kita catut dan contoh untuk kita amalkan. Akhlak ini penting ya, ilmu penting, akhlak juga penting. Ilmu banyak tapi akhlak tidak ada, sama saja hamar. Baik sahabat Al-Azmi, mudah-mudahan video barusan ada manfaat dan pelajaran bagi kita bahwa akhlak ini sangat penting sekali ya, apalagi kepada orang yang di atas umur kita dan ilmunya. Sebenarnya akhlak ini tidak memandang umur ya, termasuk kepada di bawah kita juga ya. Kita sangat dianjurkan untuk akhlak tuh sesama manusia itu. Baik, mungkin itu aja video kali ini. Kita akan coba video yang lain, kita akan reaction, dan tentu kita akan mengambil manfaat dan berkah ya. Meskipun kita tidak mengikuti majelisnya, tetapi kita mengikuti melewati media sosial. Oke, kalau kalian setuju dengan video-video ini, kalian silahkan komen di bawah dan like, dan jangan lupa subscribe. Oke, gitu aja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.